Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, perkenalkan, hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan, hidup masyarakat adat, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Pada bagian laporan pertanggungjawaban yang akan saya sampaikan pada siang hari ini di depan saudara-saudara semua, para peserta sidang kongres pergerakan yang ketiga, ada dua bagian yang saya susun, yang saya tuliskan, dan sekarang sudah disebarkan di tangan saudara-saudara semua. Bagian pertama adalah pidato politik saya sebagai pengantar dan pembuka dari laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana. Yang kedua adalah rincian atau penjelasan umum mengenai apa-apa saja, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Badan Pelaksana selama periode 2008-2011. Untuk itu saya mohon diperkenankan pada pimpinan sidang untuk membacakan pidato politik saya sebagai pengantar, pembuka, dan penjelas akan rincian laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua Badan Pelaksana periode 2008-2011. Apakah diizinkan pimpinan sidang? Ya. Baik, saya akan membacakan pidato politik pembuka laporan pertanggungjawaban para Ketua Badan Pelaksana Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara peserta sidang kongres yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Hadrat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan berkahnya untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada Kongres 3 Pergerakan ini. Sungguh ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami selaku penyelenggara Kongres 3 Pergerakan. Kehadiran saudara-saudara pun saya maknai sebagai bentuk perhatian, kesungguhan, dan komitmen yang kuat terhadap masa depan gerakan rakyat pada umumnya dan masa depan organisasi pergerakan pada khususnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehadiran saudara-saudara pada kongres ini tentunya merupakan sumber kekuatan, kehendak, dan pikiran yang merupakan fondasi bagi tercapainya berbagai pemufakatan mengenai arah, strategi, dan tahapan perjuangan organisasi pergerakan ke depan. Saudara-saudara yang saya hormati, saya betul-betul merasa terhormat dapat berdiri di hadapan saudara-saudara semua, para kaum pemberontak, mereka yang senantiasa memberontak pada setiap bentuk ketidakadilan. Saya tahu betul bahwa sebagian besar waktu dalam hidup saudara-saudara dicurahkan dengan kesungguhan hati untuk melakukan perlawanan-perlawanan, penyadaran-penyadaran, pengorganisasian rakyat yang menjadi korban dari corak pengurusan negara yang kapitalistik. Tentu apa yang telah saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah saudara-saudara semua lakukan. Hanya rasa tanggung jawab dan tekad yang dipandu oleh utopia, oleh mimpi untuk mewujudkan masyarakat yang setara, yang terbebas dari segala bentuk penghisapan manusia oleh manusia lainnya, yang memberi alasan dan keberanian bagi saya untuk hadir di tengah-tengah dan berbicara di hadapan saudara-saudara semua. Karena saya yakin betul bahwa organisasi pergerakan ini tidaklah lahir dari kekosongan. Sekali lagi, tidak lahir dari kekosongan. Pergerakan terlahir dari suatu kebulatan tekad dan dari suatu kesungguhan yang diperas dari keresahan, ketidaksenangan, ketidakpuasan, dan mungkin kemarahan kita masing-masing dalam memandang kondisi kehidupan masyarakat. Kebulatan tekad kita semua tersebut tentunya dipandu oleh suatu cita-cita, suatu mimpi, atau suatu imaji. Seperti halnya kebulatan tekad para perintis dan penggerak revolusi kemerdekaan Indonesia
yang dipandu oleh utopia akan terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme. Momentum seperti kongres semacam inilah yang saya harapkan dapat terus menyegarkan, menghidupkan, dan mengkristalkan kebulatan tekad kita semua. Inilah kesempatan kita untuk menegaskan ulang dan menyadarinya secara bersama-sama apa sesungguhnya mimpi kita. Mimpi cita-cita yang membantu kebulatan tekad kita semua. Saudara-saudara sekalian, para peserta sidang Kongres 3 Pergerakan yang saya hormati. Kenapa saya berharap demikian? Karena saya yakin bahwa tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari semakin besar. Tanpa kebulatan tekad yang kuat, tanpa panduan yang jelas, saya yakin kita hanya akan bergerak klik tanpa arah, tanpa makna, dan tentunya tanpa hasil sesuai dengan yang kita harapkan dalam alam batin dan alam fikir kita mengenai keadaan sosial dan kesejahteraan umum. Kini, negara yang semestinya bertanggung jawab dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat malah semakin terperosok di bawah kekuasaan pasar dan tentunya di bawah kontrol kekuasaan para pemilik modal. Dari hari ke hari negara dikondisikan, ditekan, dan dituntut untuk melepaskan berbagai penguasaan sumber daya ekonomi pada sektor privat atas nama kebutuhan pemenuhan biaya pembangunan. Deregulasi atau pengurangan kontrol negara terus dilakukan melalui berbagai amandemen, pembuatan undang-undang baru, bahkan sampai pada penciptaan rejim boneka kapitalis. Targetnya adalah agar mekanisme pasar bekerja secara optimal. Para pemilik modal semakin leluasa untuk melanggengkan monopoli penguasaan aset dan mengakumulasi keuntungan. Tentunya dengan cara menghisap para kaum pekerja dan menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber penghidupan. Dalam Indonesia yang semakin kapitalistik, tidak mengherankan jika kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa jumlah akumulasi kekayaan 40 orang Indonesia yang dilansir harian Kompas pada tanggal 28 November 2011 mencapai angka 85,1 miliar US dollar atau setara dengan 760 triliun lebih. Jumlah ini lebih dari setengah jumlah APBN tahun 2011 yang jumlahnya mencapai 1.200 triliun. Angka ini juga setara dengan 3 kali lipat jumlah belanja untuk subsidi pendidikan pada tahun 2011 yang berjumlah 248 triliun. Dan lebih dari 20 kali lipat jumlah total berbagai subsidi seperti subsidi pangan yang jumlahnya 15,2 triliun, subsidi pupuk untuk para petani 16,2 triliun, subsidi benih 120 miliar, subsidi bunga kredit murah untuk rakyat 2,6 triliun, atau setara dengan 10% dari total produk domestik bruto Indonesia pada tahun yang sama. Dan juga tidak mengherankan jika penguasaan asing terhadap sumber daya alam Indonesia mencapai 80%, karena sistem pasar mengkondisikan modal dapat keluar masuk seenaknya. Modal tidak pernah membangun solidaritas sosial, saudara-saudara, tetapi modal hanya membangun kompetisi brutal, di mana yang menang semakin berkuasa dan yang kalah ditinggalkan dalam penderitaan. Pergerakan! Siapa mereka yang tergusur dan tertinggal dalam penderitaan, saudara-saudara? Mereka adalah 32 juta petani Indonesia yang berada pada status buruh tani karena tidak memiliki tanah. Mereka adalah 90 juta petani lainnya yang merupakan petani subsisten atau petani gurem. Mereka adalah 2,8 juta keluarga nelayan tangkap yang hidupnya berada dalam jeratan para cukong, tengkulak, dan rentenir. Mereka adalah 65% dari 34 juta orang yang bekerja di sektor formal, tetapi sesungguhnya merupakan pekerja kontrak dan outsourcing yang tidak memiliki jaminan masa depan, perlindungan pendidikan, kesehatan, dan jaminan masa tuanya. Mereka lah yang sesungguhnya menjujurkan keringatnya, mengerahkan segala tenaganya untuk bekerja banting tulang, tetapi dalam corak produksi yang kapitalistik, mereka hanyalah dijadikan sapi perahan bagi pemupukan keuntungan para pemilik modal, sementara mereka tetap tergusur dan lapar. Saudara-saudara, apalagi jika kita menelisik lebih dalam situasi yang dihadapi oleh para kaum perempuan pekerja di Indonesia. Mereka harus menghadapi situasi penyingkiran, bahkan penistaan derajat kemanusiaan sejak di rumah tangganya, di tempat-tempat kerjanya, hingga ruang-ruang publik. Dalam menjalankan tugasnya untuk melahirkan generasi penerus bangsa,
perlindungan bagi mereka sangatlah rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kematian ibu dan anak Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di negara-negara Asia. Di samping itu, masih sekitar 3-4 juta perempuan mengalami tindakan kekerasan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 98 sampai 2011 saja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat 93.000 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini berarti setiap harinya ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam ruang-ruang produksi, kesempatan mereka untuk bekerja pun masihlah sangat kecil. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang masih mencapai 49%. Jauh tertinggal dari angka partisipasi laki-laki yang angkanya mencapai 80,2%. Saudara-saudara yang saya hormati, menghadapi itu semua, tentu kita tidak bisa mengandalkan para pimpinan dalam rejim yang kapitalistik dan liberal ini, saudara-saudara. Para pimpinan yang bibirnya senantiasa basah oleh kata-kata demokrasi, tetapi luput dari kesungguhan hati dan pikiran untuk benar-benar memajukan kesejahteraan umum. Penyusunan kebijakan bukan lagi semata-mata demi kesejahteraan umum, melainkan kalkulasi untung rugi bagi kepentingan kelompok elit berkuasa dan kepentingan para pemilik modal. Transaksi pasar kini bekerja dalam ranah politik. Pembayar tertinggilah yang berhak mendapatkan jasa pelayanan terbaik. Pemilu pun sebagai media bagi penyaluran kedaulatan rakyat telah mewujud menjadi mesin penghasil orang-orang yang tidak berkarakter. Proses desentralisasi administrasi dan politik yang hakikatnya untuk mendekatkan pelayanan umum pada rakyat kini menciptakan pimpinan-pimpinan daerah yang korup, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran atas nama memacu pendapatan daerah dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan layanan alam untuk generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Tentu saja ini bukan barang baru untuk kita, saudara-saudara. Ini semua bukan penderitaan baru. Puluhan bahkan ratusan tahun sudah dirasakan bangsa ini. Sejak feodalisme, kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme berurat akar di negara ini. Dan kita berdiri di sini bukan untuk mewarisi penderitaan-penderitaan itu. Kita di sini untuk mewarisi perlawanan atas penderitaan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengulangi dan menegaskan lagi apa yang sudah saya sampaikan pada bagian awal pidato saya ini, yaitu pemantapan cita-cita bersama kita, pemantapan apa yang menjadi mimpi kita sesungguhnya, pengokohan keyakinan yang mengikatkan dan memandu kehendak kita satu dengan yang lainnya. Inilah yang pertama, utama, sekaligus menjadi fondasi untuk langkah-langkah kita, saudara-saudara sekalian. Apa sesungguhnya yang menjadi cita-cita kita, kawan-kawan? Sepanjang perjalanan saya bersama saudara-saudara semua, saya berusaha menyelami, memahami, dan menangkap apa yang ada dalam relung-relung batin dan pikiran saudara-saudara sekalian. Saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kita bercita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang setiap orang per orangnya dengan sepenuh hati dan kekuatannya mampu bekerja mencari nafkah dan produktif bagi pencapaian kebahagiaannya secara lahir batin tanpa merampas hasil kerja sesamanya. Sehingga kekayaan dan hasil produksi harus dikembalikan ke kepemilikan bersama untuk kesejahteraan bersama, untuk kepentingan umum dan memajukan kesetaraan manusia. Dengan kata lain, ekonomi politik yang hendak diperjuangkan pergerakan adalah tatanan yang dibangun dalam kultur dan etos ekonomi politik baru yang mengatur corak, watak, dan perilaku ekonomi politik yang mengubah watak individualistis dan bercorak kapitalistik menjadi watak kolektif dan bercorak sosialistik. Dalam tatanan seperti itu, kebebasan yang dimiliki oleh setiap kita dalam menggerakkan potensi dirinya untuk mempertinggi derajat kemanusiaan tidak ditujukan hanya untuk pencapaian kepuasan individual semata. Karena pada saat yang sama ia harus memenuhi kepuasan orang-orang lain dalam kolektifnya.
Demikian selanjutnya pada kolektif yang lebih besar, derajat kemanusiaan tertinggi tidak mungkin dicapai oleh satu kolektif kecil dan mengabaikan kolektif-kolektif lainnya. Demikian juga kaum pergerakan meyakini dan memperlakukan kebebasan yang dimilikinya sebagai alas prinsip yang membedakan jalan kaumnya dari yang lain, sebagai panduan untuk menghadapi ajaran dan sistem yang dilawannya. Inilah saudara-saudara yang dimaksud sebagai kemandirian ekonomi. Inilah jalan yang harus kita tempuh untuk melawan kapitalisme ekonomi. Tak ada pilihan lain. Dalam 3 tahun ke depan atau ke masa yang akan datang, kita harus membangun ekonomi mandiri sebagai ukuran dari watak kolektif dan corak sosialistik ini. Saudara-saudara yang saya hormati, cita-cita tersebut dapat kita kejar dan wujudkan melalui jalan pembangunan kemampuan rakyat secara terus-menerus hingga memiliki kedaulatan sejati dalam mengendalikan jalannya roda perpolitikan dan perekonomian negara ini. Dengan kata lain, memperjuangkan cita-cita tersebut ditempuh melalui palagan perlawanan dan pertempuran politik demokratik yang bertumpu pada persatuan rakyat sadar dan terorganisir untuk merebut kekuasaan negara dari kontrol kepentingan pemilik modal. Pilihan jalan yang saya sampaikan ini merupakan penegasan ulang atas pilihan yang kita bahas dan kita rumuskan dan kita sepakati pada Kongres pertama pergerakan, yang dipandu oleh satu hasil analisa yang dipaparkan dalam pidato politik Saudara Dianto Bahyadi selaku Ketua Badan Pelaksana Pergerakan sebagai pendahulu saya. Rumusan dan kesadaran tersebut sekaligus menjadi pemandu bagi saya untuk menjalankan tanggung jawab saya selaku Ketua Badan Pelaksana Pergerakan selama ini. Tentu tidak mudah, saudara-saudara, menempuh jalan ini. Berbagai gangguan, keputusasaan, dan godaan yang menelisik sisi kelemahan serta sisi keliaran dari kerakusan dalam diri kita masing-masing senantiasa merongrong. Suatu proses transmisi nilai-nilai apolitis yang berlangsung lama dan sistematis begitu membekas di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah kita. Sikap ketidakpercayaan politik dan keputusasaan akan terjadinya perubahan dan masa depan yang lebih baik merupakan situasi psikologis yang diidap oleh mayoritas rakyat dan bahkan mengendap dalam alam bawah sadar kita masing-masing. Mari kita dobrak keputusasaan ini, saudara-saudara. Mari kita enyahkan keraguan ini, saudara-saudara. Hidup rakyat! Hidup! Pergerakan! Hidup! Jadi saudara-saudara yang saya cintai, perjuangan kita tidak lagi sekedar diletakkan sebagai upaya untuk mendorong perubahan kebijakan publik atau sekedar terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan publik, tetapi menjadi bagian dari manuver-manuver politik kolektif rakyat sadar dan terorganisir yang selama ini terpinggirkan untuk menggeser kekuasaan atau tegasnya untuk merebut kekuasaan. Dengan kata lain, cara perjuangan kita bukanlah proyek politik individual. Sekali lagi, bukan sebagai proyek politik individual, tetapi suatu kerja kolektif dari kelas rakyat yang memang sangat berkepentingan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Jika pada masa lalu pengorganisasian rakyat lebih banyak ditujukan untuk menggalang kekuatan penekan kepada rejim dan seringkali sifatnya adalah pengorganisasian yang bersifat jangka pendek dan berbasis pada kasus, maka saat ini kerja-kerja pengorganisasian rakyat harus diteruskan sebagai pembentuk basis-basis dari gerakan sosial yang bertujuan untuk menggalang kekuatan bagi perubahan sosial. Kerja-kerja pengorganisasian yang berawal dari cita-cita untuk menyelesaikan kasus harus diperlebar jangkauannya kepada pengorganisasian kepentingan yang berbasis kepada pengelompokan sosial, baik berbasis wilayah maupun berbasis kelas. Mohon izin minum. Santai, saudara-saudara. Dengan demikian, Ikatan Rakyat dengan organisasi perjuangannya bukanlah ikatan pragmatisme antara organisasi dengan anggotanya, bukanlah ikatan kesementaraan pada penyelesaian kasus semata, tetapi organisasi mewujud menjadi rumah bersama sebagai basis pelaksanaan atas atau praktek atas nilai-nilai, cara-cara, hubungan-hubungan sosial ekonomi politik yang kita cita-citakan. Sehingga hubungan-hubungan kita dalam berorganisasi tidak hanya hidup ketika kita berdemonstrasi,
hanya hidup di ruang-ruang pertemuan, atau hanya hidup ketika dalam tekanan dan ancaman. Tetapi apa yang dicita-citakan serta jalan dan cara yang diyakini oleh organisasi senantiasa hidup di setiap sudut kehidupan dalam rumah-rumah kita, dalam cara-cara kita berkonsumsi, dalam cara-cara kita berproduksi, dalam cara kita berniaga, dan dalam kerja politik, dan dalam membangun hubungan-hubungan sosial. Inilah yang kita bayangkan sebagai daulat politik, di mana relasi kuasa sejatinya berada dalam kolektif yang mewujud dalam organisasi rakyat. Kedaulatan politik bukan hanya harus direbut dari tangan rejim kapitalis, melainkan harus dibangun di dalam sistem kolektif organisasi yang kuat. Dengan demikian, saya yakin 3 tahun mendatang kita akan melangsungkan sebuah kongres rakyat. Kongres yang mempertemukan kaum buruh, tani, nelayan, perempuan, masyarakat adat sebagai kekuatan perjuangan setiap kolektif di dalamnya. Kongres Daulat Rakyat. Saudara-saudara yang saya cintai, hanya dengan jalan dan cara seperti itu saya bisa yakin bahwa perjuangan kita dapat menemukan kemenangan sejatinya. Hanya dengan pemandu dan jalan seperti itu kita dapat mewujudkan keadilan yang sejati dalam masyarakat Indonesia, yaitu keadilan dalam hubungan-hubungan antar manusia untuk saling memberi dan saling menerima, yaitu keadilan dalam hubungan setiap manusia dan masyarakatnya, di mana setiap orang mencurahkan segala daya upayanya untuk turut memajukan kemakmuran serta kesejahteraan bersama sebagai tujuan mutlak dari bermasyarakat, yaitu keadilan dalam membagikan segala kemajuan, kenikmatan, kekayaan, kemakmuran secara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah dan badaniah para warganya, di mana perbedaan sifat dan tingkat rohaniah dan badaniah ini tidak diselewengkan menjadi pembenaran terjadinya ketimpangan dan kesenjangan, tetapi diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan diberlakukannya tindakan-tindakan khusus untuk melindungi dan memajukan pihak-pihak yang lemah, mengingat adanya perbedaan secara berarti manusia, sekalipun pada hakikatnya adalah sama. Sebelum saya sampai pada bagian penutup pidato politik saya ini, perkenankan saya secara singkat memberikan penjelasan mengenai apa yang telah kita capai dan dengan cara apa kita meraih itu semua. Sementara mengenai penjelasan lebih rinci mengenai apa-apa yang telah dilakukan oleh Badan Pelaksana dapat saudara-saudara pelajari pada bagian penjelasan umum laporan pertanggungjawaban yang tidak terpisahkan dari dokumen pidato politik ini. Saudara-saudara yang saya hormati, merujuk pada apa yang dimandatkan oleh garis-garis besar haluan program pergerakan tahun 2008-2011, saya mengerahkan segala daya upaya untuk memperkuat organisasi-organisasi rakyat sehingga memiliki platform yang jelas untuk diperjuangkan, memiliki keanggotaan yang definitif dan solid, memiliki kepemimpinan dan kader-kader yang kuat, memiliki pengaruh politik, dan mampu mengembangkan basis produksi untuk membangun kedaulatan ekonomi. Selain itu, saudara-saudara sekalian, saya pun ambil bagian dalam mempelopori upaya-upaya pembangunan solidaritas, sinergi, dan persatuan gerakan rakyat. Suatu persatuan gerakan rakyat yang mencerminkan terjadinya kerja kolektif, terjadinya konsolidasi arah perjuangan, agenda, dan strategi ekonomi politik organisasi. Dan yang terakhir, saya pun mendorong terbangunnya proses produksi dan reproduksi pengetahuan yang berbasis pada praktek dan dinamika gerakan rakyat. Tersusunnya berbagai konsep dan panduan mengenai strategi dan taktik untuk memperkuat agenda perjuangan rakyat, serta terdokumentasinya gagasan-gagasan perubahan sosial ekonomi politik. Saudara-saudara yang saya hormati, kalau saudara-saudara bertanya pada saya, apa hasil dan dampak dari upaya-upaya itu semua? Maka jawabannya akan sangat tergantung pada kondisi dan konteks awal dari masing-masing organisasi rakyat. Jika organisasi sedang pada tahap pengembangan basis-basis pengorganisasian, kepeloporan, dan kepemimpinannya dalam kancah gerakan, maka upaya tersebut berdampak pada percepatan dan pengokohan peran-peran organisasi tersebut. Seperti halnya Hapsari, SPP, FSBKU, FSPBI, yang memang menghasilkan terbentuknya organisasi-organisasi baru, menghidupkan kembali organisasi-organisasi yang sudah terbentuk tapi dalam keadaan hidup segan mati tak mau, serta meneguhkan dan mempromosikan organisasi-organisasi yang baru tumbuh. Jika kondisi organisasi dalam keadaan stagnan atau krisis,
Upaya-upaya langsung dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan kader, fasilitasi proses konsolidasi untuk restrukturisasi, pengembangan basis produksi kolektif, pengembangan sistem informasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, saudara-saudara sekalian, dalam konteks upaya pengorganisasian dalam rute transformasi organisasi pergerakan menjadi suatu organisasi persatuan perjuangan rakyat yang berwatak konfederatif dari berbagai federasi-federasi nasional atau koalisi-koalisi atau gabungan-gabungan organisasi rakyat, saat ini telah terbangun Federasi Nasional Serikat Perempuan, Petani, Buruh, dan Nelayan. Hasil ini dicapai melalui sejumlah langkah konsolidasi sektoral dan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dan saudara-saudara ikuti secara langsung sebagai bagian dari rangkaian Kongres 3 Pergerakan ini adalah penyelenggaraan konferensi nasional perempuan, petani, buruh, dan nelayan. Agenda tersebut merupakan upaya pengerucutan atas upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan sepanjang periode kepengurusan saya. Upaya-upaya untuk membangun proses produksi dan reproduksi sampai saat ini telah menghasilkan draft-draft konsepsi untuk menjadi landasan dan panduan organisasi pergerakan ke depan. Draft-draft konsepsi yang dimaksud dan saya harapkan menjadi materi bahasan dalam kongres ini antara lain draft manifesto keadilan agraria, manifesto industrialisasi nasional, manifesto ekonomi pergerakan, dan panduan pengembangan basis ekonomi organisasi rakyat. Draft-draft tersebut sesungguhnya masih jauh dan sempurna. Tapi setidaknya ini menjadi dasar untuk proses penyempurnaan lebih lanjut. Saudara-saudara yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan bahwa penjelasan tersebut sifatnya sangat umum. Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari pada bagian yang kedua. Demikian apa yang dapat dan penting saya sampaikan melalui pidato politik ini sebagai pengantar, sebagai pembuka dan penjelas laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua Badan Pelaksana Pergerakan dalam hal melaksanakan mandat-mandat yang diberikan kepada saya. Tentunya masih banyak kekurangan yang dapat ditemukan dalam berbagai hal. Semua itu terjadi karena keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesabarannya untuk mendengar kalimat demi kalimat yang saya utarakan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhirnya, sudah sepatutnya saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh anggota Dewan Pengarah. Kawan saya Lili Jailani, kawan saya Sastro, kawan saya Jamin, Muhtar, Wawan, Bung Agustiana yang belum hadir bersama kita, Bung Aloy, yang selama ini telah bersama berjuang untuk mengembangkan, membangun, dan membesarkan organisasi ini yang semata-mata dipandu oleh tanggung jawab, sebagai penerima mandat di dalam Kongres 2 Pergerakan. Kepada seluruh anggota pergerakan yang telah menitipkan harapan dan kepercayaannya, saya pun tentunya memberikan ucapan terima kasih yang saya sebesar-besarnya. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Tentunya tidak lupa juga penghargaan setinggi-tingginya yang saya sampaikan kepada kawan-kawan yang setia menemani dan mendukung saya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Ketua Badan Pelaksana. Akhirnya kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, saya ingin menutup pidato politik ini dengan harapan yang besar kepada Kongres ini, bahwa Kongres Pergerakan kali ini dapat melahirkan satu transformasi organisasi pergerakan menuju pembangunan, menuju perintisan, menuju pembangunan fondasi bagi persatuan gerakan rakyat Indonesia ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kata-kata yang kurang pada tempatnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan!